Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Farika Rahmawati. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih kita bisa memahami artikulasi, intonasi, dan juga tempo bicara. Sering nggak sih teman-teman ngerasa ketika ngomong tuh kayak kecepetan, kayak halo, selamat pagi, nama saya Farika Rahmawati, saya tinggal di atau teman-teman ngerasa artikulasinya tuh nggak tepat, kayak misalnya sebenarnya sih gue ngerasa bahwa selama ini gue tuh nggak percaya diri gitu ya, artikulasinya nggak jelas, temponya kelambatan atau kecepatan gitu ya, atau bahkan intonasinya yang tidak ada penekanan di satu atau dua bagian. Nah, untuk menjadi seorang public speaker yang baik, paling tidak teman-teman memahami sedikit demi sedikit gitu ya konsep, lalu kemudian berusaha dan terus berlatih agar memiliki artikulasi, intonasi, dan juga tempo bicara yang baik. Oke, langsung saja kita bahas ya. Baik teman-teman, yang pertama kita akan coba melatih artikulasi kita ya. Agar mudah teman-teman mendengar suaranya dengan jelas, maka cobalah letakkan 3 jari teman-teman di depan mulut teman-teman. Usahakan teman-teman memiliki suara yang lantang. Makhraj hurufnya nih dari mulutnya itu keluar dengan jelas. Sebagai contoh ya. A, I, U, E, O. Bisa diikuti? Lalu kita coba bedakan kata-kata yang mirip seperti R, S. R, S. Rika, suka, susu, sapi. Gitu ya, dengan kita berlatih artikulasi kita akan jelas. Makanya kenapa sih reporter ataupun news anchor gitu ya, dia punya suara yang sangat baik. Bukan hanya sekedar berlatih suara perut, tetapi mereka juga memiliki artikulasi yang sangat jelas. Ular melingkar di atas pagar. Teman-teman boleh coba ya, meskipun ada yang mungkin suaranya agak cadel ataupun agak medok gitu ya, kalau kita terus berlatih, saya yakin teman-teman pasti bisa. 1 biru, 2 biru. Nah, ini juga sering berlibet ya. I love you full. Bukan I love you, bukan juga full gitu ya, tetapi I love you. F. P, F, T. Bedakan ya. Kata selanjutnya misalnya berlatih. Kemana, di mana, mengapa. Nah, ini juga nanti akan sangat membantu ketika teman-teman menjadi seorang pembaca berita misalnya. Tergantung apa yang ada, yang teman-teman sampaikan gitu ya. 1.000, 2.000. Kepala digaruk, kelapa diparut ya. Ini sering banget kita dengar tapi boleh banget dibuat untuk latihan. Selanjutnya, mengenali tempo bicara. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita ngomong gitu ya, kita bicara, seringkali kan kita nggak tahu nih audiens kita siapa gitu ya. Tapi kita boleh menanyakan kepada panitia, siapa sih audiensnya? Misalnya audiensnya itu adalah orang tua atau anak-anak, maka saya sarankan teman-teman untuk menggunakan tempo bicara yang cukup lambat atau pelan, sebagai cukup lambat dalam artian pelan-pelan gitu ya, bukan suaranya yang pelan tetapi temponya yang pelan. Sebagai contoh, ketika misalnya audiensnya adalah anak-anak, taman kanak-kanak gitu ya, artinya selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi teman-teman. Boleh tetap lantang tetapi tidak cepat. Beda misalnya dengan teman-teman mengajar mahasiswa misalnya. Selamat pagi teman-teman. Mereka masih bisa mengikuti itu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya anak TK, misalnya teman-teman berikan baik, 2 tambah 2 ditambah 3 dikali 5,
mereka akan kesulitan. Tapi beda mungkin dengan anak muda atau mahasiswa gitu ya. Jadi harus disesuaikan siapakah audiensnya. Kalau ini adalah orang tua, boleh juga diucapkan dengan perlahan seperti yang tadi. Baik Bapak, setelah ini kita akan melakukan proses vaksinasi. Pertama Bapak boleh menggulung tangan gitu ya sesuai batas dan selanjutnya. Jadi benar-benar disesuaikan dengan audiens yang akan kita ajak bicara. Selanjutnya, suara kita gitu ya, pastikan punya jeda. Saya sering kali melihat mahasiswa ketika presentasi itu ya, nggak ada jedanya. Nah, ini bahaya teman-teman. Sebagai contoh seperti ini, misalnya. Public speaking adalah kemampuan berbicara yang ditemukan oleh bla 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 bla. Akhirnya, audiensnya itu nggak bisa punya waktu untuk setidaknya menarik napas gitu ya, untuk memahami materinya. Jadi, usahakan ada jedanya. Nah, seperti saya nih ya, usahakan ada jedanya. Sebelum berpindah dari jeda ke artikulasi, penekanan, dan senyum, saya berusaha untuk memberikan jeda kepada diri saya sendiri dan juga kepada audiens. Coba yuk, kita coba cek tone kita masing-masing. Dari rendah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Biasanya untuk MC-MC formal gitu ya, kita ada di nada do atau re. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Seperti itu kira-kira. Atau misalnya kalau bisa itu berarti bisa. Apakah Anda bisa melakukan tantangan ini? Bisa. Nah, biasanya nada do re ini digunakan untuk acara-acara formal ya teman-teman, tetapi ketika acaranya itu berubah menjadi non formal atau semi formal, kita boleh naikkan sampai mi atau fa sol. Sebagai contoh misalnya, selamat pagi, 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 luar biasa. Itu berarti bukan sekedar do re ya, tapi do re mi fa, gitu ya. Pagi, 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 harus bersemangat agar audiens kita juga ketularan semangat kita, apalagi acaranya outdoor ya, kayak acara training, outbound atau pelatihan lainnya. Kemudian bisa juga gitu memainkan tone suara sehingga membuat pesan kita itu menjadi persuasif. Sebagai contoh, kalau kita pakai intonasi yang biasa, onde-onde bulat banyak hujannya. Onde-onde bulat banyak hujannya. Beda banget ya. Yang satu mungkin membuat orang lapar, yang satu membuat orang kayak ya udah so-so biasa aja. Oke, sekarang kita coba praktek baca berita. Nah, ini teman-teman bisa gunakan suara perut ya, supaya suaranya bisa lebih dalam. Sebagai contoh gitu ya, untuk acara formal semacam ini, kita bisa menekan di beberapa hal, seperti misalnya nama tempat, tanggal kejadian gitu ya. Saat ini, beberapa daerah di Indonesia tengah mengalami cuaca ekstrim. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, juga sudah memperingati beberapa daerah yang rawan diterjang banjir. Nah, ini ada beberapa yang perlu teman-teman tekan. Kemudian teks yang kedua ini adalah teks semi formal ya teman-teman. Kita coba, jadi nggak terlalu do re, tapi boleh agak do re mi gitu ya. Temponya agak naik, nggak terlalu lambat. Intonasinya boleh sampai mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Yang terhormat pengurus dan anggota PKK Desa, undangan dan hadirin yang saya muliakan. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu semua di hari yang penuh semangat ini. Semua penuh semangat dan sehat. Pasti begitu ya, ibu-ibu? Gitu ya, jadi nggak terlalu formal, ada liuk-liuk sedikit sehingga ibu-ibu juga merasa disapa, ada intimacy di sana. Nah, teks yang kedua ini lebih ceria gitu ya, happy voice, terus lebih
Boleh deh sampai fa atau sol gitu ya, do, re, mi, fa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini acara ulang tahun ya. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Sudah pada makan belum adik-adik? Kakak ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Kita boleh memberikan ekspresi gitu ya, muka kita juga harus berbicara. Kemudian yang ketiga gitu ya, ini adalah MC formal dalam bahasa Inggris. Memang dalam bahasa Inggris ini kita perlu menjaga temponya juga nggak terlalu cepat. Karena agar orang lain yang mungkin bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus gitu ya, masih bisa mengikuti dan nggak terlalu belibet lah gitu ya. Apalagi kita mungkin presentasinya hanya untuk seminar internasional yang ada di Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa nyantai aja. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Almighty for bringing them together and unite them in a holy joy. Also for His blessing which united these two big family as one. Oke, sisanya nanti teman-teman boleh berlatih sendiri di rumah gitu ya, karena teksnya cukup panjang gitu ya. Tetapi yang menjadi poin penting di sini adalah teman-teman sudah tahu bahwa ketika berbicara ada seni-seni yang perlu kita pahami. Bolehkah bicara terlalu lambat? Tidak. Bolehkah terlalu cepat? Tidak. Kapan kita boleh melakukan itu? Ketika audiens kita memerlukan itu. Sebagai contoh, teman-teman bisa bertanya gitu ya, apakah suara saya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, teman-teman boleh koreksi saya ya. Nah, baru kita kurangi temponya. Atau ketika suara kita terlampau, mungkin kurang jelas di mic gitu ya, kita juga harus atur kedekatan mikrofonnya. Kemudian baru setelah itu kita mencoba terus berlatih agar artikulasi kita dapat diterima dengan baik. Oke, itu tadi tips dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman semangat ya untuk terus berlatih menjadi seorang public speaker yang handal. Ini bisa teman-teman gunakan untuk misalnya memimpin pengajian di rumah, mengawali membuka acara keluarga, dan tidak sekedar untuk anak-anak komunikasi aja loh. Oke deh, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.